Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Kak Cahyo. Dan di video kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 6 SD. Yaitu kita akan belajar tentang bangun ruang, khususnya bangun ruang prisma. Oke, kita langsung mulai ya. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara menggambar prisma. Kakak akan gambar prisma segitiga. Jadi kakak gambar segitiga, kemudian segitiga lagi dengan posisinya agak ke atas dan agak ke kanan, kurang lebih di sini. Kemudian kakak hubungkan ketiga titik segitiganya, yang atas dengan yang atas, kemudian yang kiri dengan yang kiri, dan yang kanan dengan yang kanan. Dan jadilah prisma. Atau kalian bisa juga menggambarnya dengan bentuk seperti ini. Gambar segitiga di atas, kemudian gambar segitiga di bawah. Lalu hubungkan ketiga titiknya, kiri, tengah, dan kanan. Dan jadilah prisma. Sekarang kakak coba perbagus gambarnya menjadi seperti ini. Nah, jadi kedua bangun ruang yang kita gambar barusan ini merupakan bangun ruang prisma, baik itu yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan. Jadi jangan bingung ya jika di latihan soal nanti kalian menemukan bangun ruang yang berbentuk seperti gambar di sebelah kiri ataupun gambar di sebelah kanan, karena kedua-duanya merupakan bangun ruang prisma. Kemudian, apa sih prisma itu? Prisma itu merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi. Sisi pertama berbentuk segi banyak, sejajar, dan kongruen. Sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Prisma juga mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari prisma. Nah, jadi sisi pertama yang dimaksud berbentuk segi banyak, sejajar, dan kongruen itu adalah sisi atas dan sisi bawah atau sisi alasnya. Jadi, ini adalah sisi pertama yang berbentuk segitiga. Dan kedua segitiga ini sejajar dan juga kongruen. Artinya ketiga sisi pada kedua segitiganya itu sama panjang. Kemudian untuk sisi lainnya yang berbentuk persegi panjang itu adalah sisi tegaknya. Dan sisi tegak pada prisma segitiga ini ada tiga, yaitu yang di belakang, kemudian ada juga di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Kemudian bagian-bagian lain pada prisma, yaitu yang pertama adalah titik sudut. Titik sudut pada prisma segitiga ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi sama dengan 6. Kemudian sisi tegaknya itu tadi ada 3. Sisi atasnya di sini 1. Lalu rusuk pada bangun ruang prisma itu merupakan garis-garis pada prisma. Yaitu yang pertama ini, kemudian yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, kemudian yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, dan yang kesembilan. Jadi rusuk pada bangun ruang prisma segitiga jumlahnya ada 9. Lalu sisi bawah atau sisi alasnya ini 1. Dan terakhir adalah tinggi prisma. Tinggi prisma itu merupakan rusuk tegak pada prisma yang menghubungkan sisi atas dengan sisi bawah.
Jadi tinggi prisma itu panjangnya dari sini sampai sini. Atau bisa juga dihitung dari sini sampai sini. Untuk yang bagian tengahnya atau yang bagian sebelah kanannya dari sini sampai sini. Dan gambar yang terakhir ini merupakan gambar jaring-jaring prisma. Jadi, jika prisma segitiga tadi yang kita gambar itu kita bongkar, bisa membentuk jaring-jaring prisma seperti ini. Atau, jika jaring-jaring prisma ini kita lipat, bisa membentuk prisma segitiga yang tadi. Bagaimana? Apa kalian sudah paham tentang prisma? Nah, kalau tadi kita mengenal prisma dengan contoh gambar prisma segitiga. Sekarang kita latihan soalnya yuk, dengan bentuk prisma yang lain. Soalnya seperti ini. Soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Dan kemudian ada 7 pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Pertanyaan yang pertama, A. Apakah nama bangun tersebut? Nama bangun ruang ini adalah bangun ruang prisma segi 6. Kenapa? Karena sisi atas dan sisi bawah atau alasnya ini berbentuk segi 6. Nah, prisma itu dinamakan sesuai dengan sisi atas dan juga sisi bawahnya atau sisi alasnya. Jika kalian belum tahu apa itu segi 6, segi 6 adalah suatu bangun datar yang dibatasi oleh 6 sisi sama panjang. Yaitu sisi-sisinya adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dinamakan segi 6. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang B. Berapakah jumlah titik sudutnya? Kita hitung. Mulai dari yang atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang yang bawah. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 titik sudut. Selanjutnya, pertanyaan yang C. Berapakah jumlah sisi tegaknya? Jumlah sisi tegaknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 sisi tegaknya. Sesuai dengan bentuk bangun datar alasnya atau bangun datar atasnya. Kemudian, pertanyaan yang D. Apakah bentuk bangun setiap sisi tegaknya? Bentuk bangun setiap sisi tegaknya ini adalah persegi panjang. Contohnya, kakak ambil salah satu sisi tegaknya yang di sebelah kiri, yaitu ini. Dan ini berbentuk persegi panjang. Kemudian pertanyaan yang E. Berapakah jumlah rusuknya? Untuk menghitung jumlah rusuknya, kita akan menghitung semua garis pada bangun prisma segi 6. Kita mulai dari paling atas, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian rusuk tegaknya 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu rusuk bawahnya atau rusuk alasnya 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Jadi jumlah rusuk pada prisma segi 6 ini ada 18 rusuk. Kemudian pertanyaan yang F. Sebutkan nama bentuk bangun sisi alas dan atasnya. Apakah keduanya mempunyai bangun yang sama? Seperti yang tadi kakak sebutkan, bentuk bangun sisi alas dan atasnya adalah segi 6. Dan apakah keduanya mempunyai bangun yang sama? Iya. Keduanya merupakan bangun yang sama. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang G. Berapakah jumlah seluruh sisi pada prisma tersebut? Jika tadi di pertanyaan yang D, ini kita hanya menghitung sisi-sisi tegaknya. Sekarang kita akan jumlahkan juga sisi atas dan sisi bawahnya untuk menghitung sisi pada prisma tersebut, yaitu sisi atasnya 1, sisi bawahnya 2, kemudian sisi tegaknya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah seluruh sisi pada prismanya ini ada 8 sisi. Jadi itu dia video materi untuk matematika kelas 6 SD, yaitu tentang bangun ruang prisma. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara menggambar prisma, kemudian apa itu prisma, dan apa saja bagian-bagian yang ada di dalam prisma. Kemudian kita belajar juga tentang jaring-jaring prisma, dan yang terakhir latihan soal tentang prisma. Jika ada yang masih kalian belum pahami, kalian bisa putar ulang video ini ya. Namun jika kalian sudah paham, kalian bisa lanjut ke materi selanjutnya. Tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan subscribe untuk membangun channel ini, dan komen di bawah untuk request kira-kira materi apa yang akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.